Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 yang akan menyampaikan materi mengenai mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penjabaran penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai produk kurikulum pada level guru atau mata pelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Binti Lailatul Mustalifah, dan teman saya yaitu Farah Amelina. Mari kita perhatikan videonya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Sedangkan pengertian yang lebih rinci lagi, silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang berikutnya yaitu pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Berikutnya yaitu tentang prosedur pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, mengkaji silabus pada Kurnas atau kurikulum nasional. Pengkajian silabus meliputi pengkajian terhadap KD atau kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan KI atau kompetensi inti, yang meliputi sikap kepada Tuhan, sikap diri, dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai KD tersebut, maka di dalam silabus harus dirumuskan kegiatan siswa secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan siswa ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran dalam RPP paling tidak mengandung dua aspek, yaitu peserta didik dan kemampuan. Aspek peserta didik dan aspek kemampuan ini berarti bahwa dalam tujuan pembelajaran, peserta didik yang akan aktif melakukan berbagai hal dalam pembelajaran dan peserta didik harus mampu untuk mencapai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan indikator dan KD. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan inti pembelajaran dirancang untuk membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Maka, guru harus dapat menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan. Yang keempat yaitu penjabaran jenis penelitian. Penjabaran jenis penelitian dalam RPP harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu dalam RPP harus sesuai dengan tingkat kesulitan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga dapat menentukan perkiraan waktu untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, indikator, dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Sumber belajar yang digunakan tidak hanya buku pelajaran saja, akan tetapi dapat menggunakan berupa majalah, media elektronik, lingkungan belajar, lingkungan tempat tinggal, wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya,
mengenai fungsi dan manfaat dari pengembangan pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Farah Amelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan pembelajaran dalam konteks implementasi kurikulum. Fungsinya yaitu setiap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP hendaknya mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Jadi intinya itu guru mempersiapkan atau menyiapkan pembelajaran dengan matang. Oleh karena itu, setiap melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki perencanaan, baik perencanaan yang tertulis maupun perencanaan yang tidak tertulis. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari para pakar yang menyatakan bahwa adanya pembelajaran yang baik memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Fungsi ini berfungsi untuk mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini, materi yang dikembangkan dan dijadikan bahan oleh siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan kondisi dan kebutuhan lingkungan sekolah dan daerah. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu dengan strategi yang tepat dan mumpuni. Selain itu juga, perencanaan pembelajaran juga memiliki 8 fungsi, yaitu yang pertama yaitu fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan memberikan umpan balik terhadap guru. Nah, melalui umpan balik itu, guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua yaitu fungsi inovatif. Fungsi inovatif yaitu suatu inovasi hanya akan mungkin muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi inovatif. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Melalui program perencanaan, kita dapat menyeleksi strategi mana yang kita anggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Yang keempat yaitu fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment dengan program yang disusun. Yang keenam, fungsi akurasi. Sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran, sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan kebanyakan bahan yang harus dipelajari. Nah, jadi intinya fungsi akurasi itu dapat mengukur waktu, seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu fungsi pencapaian tujuan. Pengajar bukanlah sekadar menyampaikan materi, melainkan membentuk manusia secara utuh. Nah, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni sisi belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan itulah kedua sisi pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Melalui perencanaan, kita dapat menentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah didapat dan diserap oleh siswa. Materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa.
Manfaat perencanaan pembelajaran. Menurut Pina Sanjaya, ada 4 manfaatnya, yaitu yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk memecah masalah. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat sasaran. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.